Saudara, ratusan jemaah calon haji embarkasi Jakarta Pondok Gede 1 tiba di Bandara Madinah, Arab Saudi pada Minggu pagi. Para calon haji akan tinggal di Madinah selama 9 hari untuk melakukan ibadah sunnah arba'in. 393 jemaah calon haji embarkasi Jakarta Pondok Gede 1 tiba di Bandara Ama'a Madinah pada Minggu pagi waktu setempat. Jemaah selanjutnya dibawa ke tempat penginapan di wilayah Simaliyah atau utara Masjid Nabawi. Di hari Minggu, ada 7.000 hingga 9.000 jemaah haji Indonesia tiba di Madinah. Ini kita insya Allah akan menerima 8 kloter yang melalui fast track ya. Setelah JKG 1 ini nanti JKG 2 sekitar pukul 10 waktu Arab Saudi, insya Allah kita akan menerima kedatangan JKG 2 melalui fast track juga. Kloter pertama jemaah calon haji telah berangkat ke Tanah Suci hari ini. Menak mengingatkan jemaah menjaga kesehatan terkait cuaca panas di Arab Saudi yang suhunya bisa mencapai hingga 50 derajat Celcius. Kloter pertama jemaah calon haji Indonesia 1445 Hijriah mulai diberangkatkan Minggu dini hari. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas melepas keberangkatan 385 jemaah dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Menteri Agama mengingatkan jemaah untuk menjaga kesehatan di tengah tantangan cuaca panas di Arab Saudi lebih dari 40 derajat Celcius. Sangat panas, saya tadi lihat temperatur 40 derajat. Dan ini belum puncak, kata Pak Taufik Ar-Robiah beberapa hari yang lalu menyampaikan ke saya, Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia menyampaikan ke saya bisa 48 sampai 50 derajat Celcius. Jadi saya minta kepada calon jamaah haji Indonesia untuk mempersiapkan fisik. Kerajaan Arab Saudi juga telah memperingatkan soal cuaca panas. Kami kutip dari media berita Saudi Arabia, Saudi Gazette, Pusat Meteorologi Nasional atau the National Center of Meteorology menyebut musim panas di Saudi dimulai 1 Juni. The National Center of Meteorology NMC said that summer season will begin in Saudi Arabia from June 1st this year. Pusat Meteorologi Nasional NMC mengatakan musim panas akan dimulai di Arab Saudi mulai 1 Juni tahun ini. Soal kesehatan jemaah calon haji jadi perhatian pemerintah, ditambah tahun ini kuota jemaah Indonesia adalah yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Total jemaah tahun 2024 mencapai 241.000 jemaah, terbagi atas 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Jemaah haji Indonesia dibagi dalam 554 kloter keberangkatan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama diberangkatkan mulai dari 12 hingga 23 Mei 2024. Gelombang kedua diberangkatkan pada 24 Mei hingga 10 Juni 2024. Sama seperti tahun 2023, penyelenggaraan haji tahun ini juga mengangkat tagline Haji Ramah Lansia. Ada sekitar 41.000 jemaah lanjut usia akan menunaikan ibadah haji. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kita ke sorotan selanjutnya. Biaya UKT diprotes mahasiswa karena dinilai terlalu tinggi. Bagaimana sikap pemerintah menanggapi hal ini? Kita akan berbincang dengan staf khusus Presiden Billy Mambrasar, anggota Komisi 10 DPR dari fraksi PAN Gus Pardi Gaus. Ada juga Maulana Ihsanul, Ketua BEM Universitas Jenderal Sudirman. Tapi sebelum kita berbincang, kita akan simak dulu informasi ini. Protes soal uang kuliah tunggal sempat diserukan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, Unsur Purwokerto, Jawa Tengah. Aksi demonstrasi oleh mahasiswa selalu berakhir ricuh. Mahasiswa menilai biaya uang kuliah tunggal atau UKT tahun 2024 melonjak berkali-kali lipat dari tahun sebelumnya. Sementara informasi soal kenaikan UKT oleh kampus juga tidak jelas. Yang sangat tinggi gitu, bisa naik 3-5 kali lipat bahkan lebih, dan penyebaran informasinya pun tidak masif. Kita bisa membahasakan bahwa ini seperti todongan. Jadi ketika registrasi fisik
maba tuh belum tahu golongan UKT 1 tuh berapa, golongan 2 berapa, sampai golongan terakhir tuh berapa. Tiba-tiba udah ada dalam sistem registrasi itu sendiri tagihannya. Menanggapi aksi protes mahasiswa dan aspirasi masyarakat, pihak kampus Universitas Jenderal Sudirman mencabut peraturan rektor nomor 6 tahun 2024 tentang biaya UKT tahun 2024. Pihak kampus yang berkonsultasi dengan pihak Kementerian Pendidikan menggodok aturan baru terkait biaya UKT tahun 2024. Sebenarnya cukup signifikan kalau dilihat, hanya mungkin kadang-kadang masyarakat atau mahasiswa masih hanya melihat tarif tertinggi begitu ya, sehingga bagi mereka mungkin belum tampak. Padahal kalau dilihat misalnya ada perbedaan yang signifikan. Misal di level 6 gitu ya, level 5, level 6 yang sebelumnya di beberapa prodi katakanlah mencapai di atas 10 juta, sekarang bisa di bawah 10 juta. Hanya memang ada penambahan level begitu agar tetap dasar hukumnya sama, di mana penentuan UKT itu kan ditentukan berdasarkan BKT-nya gitu. Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, Cici Sri Cahyandari, menyatakan berdasarkan aturan UU, biaya kuliah tunggal harus ditinjau setiap waktu. Pada aturan tahun 2004, kami berusaha agar tata kelola PTN makin baik dan transparan. Dengan demikian, PTN dan PTN berbadan hukum diberi ruang untuk menjalankan penetapan UKT secara transparan dan akuntabel karena diaudit. Pengamat kebijakan pendidikan Cecep Darmawan menyebut kenaikan uang kuliah tunggal jangan membebani peserta didik. Menurutnya, hal ini harus jadi tanggung jawab perguruan tinggi dan pemerintah. Tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi dan sekaligus juga pemerintah, dalam ini Kementerian Pendidikan. Nah, sekarang bagaimana pengawasan soal UKT ya? Pengawasan UKT itu harus dilakukan tidak hanya sekedar melaksanakan perintah peraturan misalnya, tetapi yang lebih penting sebetulnya ada diskusi, dialog ya penentuan UKT ini, sehingga tidak jor-joran gitu, tidak seenaknya perguruan tinggi melakukan kenaikan itu. Jadi soal biaya kuliah mahal bukan sekedar persoalan mahasiswa dan kampus. Pemerintah harus segera turun tangan membantu anak bangsa tetap bisa mengenyam pendidikan tinggi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, biaya UKT diprotes mahasiswa karena dinilai terlalu tinggi. Bagaimana sikap pemerintah menanggapi hal ini? Kita akan berbincang dengan staf khusus Presiden Bili Mambrasar, anggota Komisi 10 DPR dari fraksi PAN Gus Pardi Gaus, ada juga Maulana Ihsanul, Ketua BEM Universitas Jenderal Sudirman. Selamat malam. Selamat malam. Ini yang baru tersambung ada Mas Billy dan juga Maulana, betul ya? Iya, betul. Kita sambil menunggu Pak Gus Pardi untuk bergabung, saya ke Mas Maulana dulu. Mas Maulana, jadi apa yang dikeluhkan mahasiswa di Unsud? Baik, kita akan kembali betulkan sambungan dengan Maulana Ihsanul. Maulana, Mas Maulana? Iya, hadir. Ya Mas, apa yang dikeluhkan mahasiswa di Unsud Mas soal biaya UKT Mas? Oke, baik. Terima kasih Mbak Livi atas kesempatannya. Ya, seperti yang memang sudah ada di berita-berita saat ini, kita mahasiswa dari Universitas Jenderal Sudirman sangat-sangat mengeluhkan terkait besaran UKT di kampus kita. UKT kita naik dengan golongan-golongan dengan besaran-besaran yang sangat tidak wajar. Naik 3-5 kali lipat, naik dengan secara ugal-ugalan dan secara penodongan seperti itu. Jadi memang kita dari mahasiswa sendiri sangat meresahkan atas apa yang terjadi, atas apa yang ada dengan kondisi Unsud saat ini. Seperti itu Mbak Livi. Dari berapa sampai berapa Mas Maulana kenaikannya? Yang tadi Anda bilang ugal-ugalan itu seperti apa bentuknya? Oke, contohnya di Fakultas Peternakan, di fakultas saya saat itu paling tinggi adalah 2.500.000. Sekarang besarannya bisa sampai 14 juta. Ini naik lebih dari 5 kali lipat. Walaupun kemarin peraturan rektor yang problematik itu nomor 6 tahun 2024 sudah dicabut dan diganti dengan peraturan rektor yang baru, yaitu dengan nomor 9 tahun 2024. Tapi tetap saja ternyata hasilnya tetap saja besarannya sama saja, tidak jauh signifikan perbedaannya, hanya di beberapa jurusan saja yang berbeda gitu. Khususnya untuk Fakultas Peternakan sendiri itu masih sama. Paling tinggi tahun lalu 2.500.000, sekarang 14 juta, seperti itu.
Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Apa bedanya peraturan nomor 6 dan juga nomor 9? Jumlah paling tingginya tadi menurut Anda perbedaannya tidak terlalu signifikan ya? Iya betul, secara penurunan segala macamnya itu tidak terlalu signifikan. Jadi ya sebenarnya sama aja gitu. Kita atas apa yang ada sekarang kita akan tetap mengawal dan akan terus melawan seperti itu. Untuk besarannya apakah sempat ada katakanlah dialog antara pihak kampus dengan mahasiswa? Ada. Jadi di tanggal 3 Mei kemarin kita sempat adakan diundang untuk audiensi dari pihak rektorat gitu. Di sana kita dijabarkan terkait peraturan rektor terbaru tersebut, secara perhitungan-perhitungan dan segala macamnya. Tapi tetap ternyata secara nominal, secara golongan-golongan yang ada dan secara penurunan pun menurut kita itu masih belum bisa menjawab tuntutan-tuntutan kita. Masih belum bisa menjawab segala keluhan-keluhan dan kebutuhan-kebutuhan kita. Makanya dari itu saat tanggal 3 itu kita dari mahasiswa memutuskan untuk walk out dari ruang audiensi tersebut dan kita akan tetap dalam barisan melawan. Seperti itu. Oke, saya ke Pak Gus Pardi. Pak Gus Pardi, teriakan ini nggak cuma ada di Unsud, tapi ada juga di sejumlah universitas negeri lain, di USU salah satunya. Apa respon DPR melihat hal ini? Ya, pertama saya perlu klarifikasi, saya di Komisi 2, bukan Komisi Bidang Pendidikan. Jadi pertama tentu saya merasa prihatin terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang berstatus PTNBH, di mana informasi yang kita dapatkan dari berbagai mass media bahwa pada tahun 2024-2025 ini kebanyakan PTNBH dari berbagai perguruan tinggi yang ada apakah UI, UGM, ITB, Universitas Sudirman, UIN, UNRI itu melakukan kenaikan UKN yang luar biasa. Ada yang di 20%, 100%, dan malah ada yang 5 kali lipat dari biasanya. Ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan. Tentu saya menghimbau kepada pihak pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan yang diambil terhadap kenaikan yang sangat fantastik itu. Padahal Baik, Pak Gus Pardi. Jelaskan. Pak Gus Pardi, Anda masih bersama kami? Baik, saya alihkan ke Mas Billy. Mas Billy, kalau tadi kita dengar, Halo. Yes, kita dengar keluhan dari teman-teman mahasiswa. Ada tadi dari Unsud, begitu ya. Tapi kan ini juga keluhan serupa juga datang dari banyak universitas negeri, Mas Billy. Tapi kenapa pemerintah merestui kenaikan UKT? Sebenarnya ini harus kita lihat dulu ya satu-satu, karena seolah-olah menyatakan pemerintah merestui, pemerintah mana nih yang merestui gitu kan kenaikan UKT. Kita lihat pertama, apakah yang dilakukan oleh para mahasiswa konstitusional atau tidak konstitusional? Apa yang mereka lakukan konstitusional, itu adalah hak mereka. Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa kita harus menyediakan pendidikan seluas-luasnya kepada masyarakat, diturunkan kepada Undang-Undang Pendidikan Tinggi ya nomor 12 tahun 2012 juga menyatakan bahwa pendidikan itu harus diberikan seluas mungkin dan sebisa mungkin tidak berbayar kepada masyarakat. Kalaupun berbayar, maka harus ada mekanisme-mekanisme lain yang harus ditempuh sebelum adanya kenaikan UKT atau sebelum adanya memberikan pinjaman online, apalagi yang menjadi kritik keras saya ke kampus alma mater saya. Nah, kita lihat juga di anggaran. Nah, ini juga yang harus dijawab oleh teman-teman DPR kan, karena kalau anggaran ini kan juga persetujuan antara eksekutif dan legislatif, dua-duanya gitu. Anggaran pendidikan nasional itu kan 20% dari APBN. Tetapi yang dialokasikan untuk pendidikan tinggi itu sangat-sangat kecil sekali ya. Anggaran untuk pendidikan tinggi itu hanya sekitar 0,6% dari APBN atau 8,2 triliun rupiah. Itu sangat sedikit sekali untuk membiayai 3.107 perguruan tinggi di Indonesia, di mana 100 banyak adalah negeri dan 2.900 adalah swasta. Nah, faktor
pertama adalah tentang kebijakan yang dikeluarkan lewat Permendikbud, ya, Permendikbud nomor 2 tahun 2024 kemarin yang kemudian memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi untuk menetapkan UKT. Walaupun sebenarnya intensinya sangat baik, sangat benar, di mana tadi disampaikan oleh rekan-rekan dari DPR bahwa dengan adanya peraturan ini maka kita memberikan keleluasaan kepada perguruan-perguruan tinggi berbadan hukum PTBN seperti yang dimiliki oleh misalnya ITB, UGM untuk memiliki kreativitas, keleluasaan untuk dapat mencari sumber-sumber anggaran yang dapat memberikan keringanan kepada mahasiswanya agar mereka bahkan kalau bisa gratis, tidak membayarkan sama sekali. Justru status hukum seperti itu diberikan agar perguruan-perguruan tinggi punya cara-cara kreatif, apakah dengan membuka unit usaha, apakah dengan kemudian membuat dana abadi. Dana abadi, bahkan beberapa kampus negeri yang diberikan keleluasaan untuk memiliki dana abadi, tidak semua berkreasi untuk memiliki dana abadi. ITB saja sampai sekarang terseok-seok untuk dapat mengumpulkan dana abadi, walaupun mereka sudah menunjukkan intensi mereka yang baik. Ya, jadi bagaimana satu, bahwa penganggaran untuk pendidikan tinggi ini harus diubah dan ditambah anggarannya. Dan ini menjadi kritik keras saya kepada teman-teman baik di Komisi 10 juga teman-teman yang di eksekutif agar terjadi kesepakatan di mana anggaran pendidikan tinggi ini harus ditingkatkan untuk membiayai 3.107 perguruan tinggi dan ada 9 juta mahasiswa Indonesia di mana kurang dari 1% yang terbiayai oleh beasiswa. Yang kedua adalah juga anggaran tersebut kalau sudah dialokasikan, penggunaannya juga tepat guna. Mungkin Bapak Ibu familiar dengan kritisi saya yang sedang saya angkat baru-baru ini terkait dari pengelolaan beasiswa KIP yang diperuntukkan untuk mahasiswa yang tidak sanggup membayar biaya kuliahnya ini, malah kemudian dikelola secara tidak konstitusional begitu. Ini juga satu, penganggaran harus tepat, harus konstitusional. Yang kedua, penggunaan anggarannya juga harus akuntabel. Karena apa yang dilakukan oleh Pak sudah tepat gitu, sudah. Mas Billy, tapi kalau kita bicara soal anggaran kan prosesnya terlalu panjang ya. Ini kan bicara soal deadline waktu yang harus dibayarkan para mahasiswa karena proses kegiatan mengajar itu kan tetap berjalan, semester tetap harus dibayarkan. Mahasiswa butuh solusi cepat, artinya bagaimana titik temu antara pemerintah dan juga pihak kampus nantinya untuk bicara soal persoalan ini. Ya, dari semenjak merebaknya kasus pinjol yang diberikan kepada mahasiswa yang kemudian saya kritik keras dan saya melakukan diskusi dengan teman-teman juga di kementerian baik Kemenkeu maupun Kemendikbud. Di situ ada beberapa urgensi yang bisa solusi urgensi yang bisa dilakukan untuk menalangi hal ini. Pemerintah memiliki dana abadi dari LPDP yang dapat dialokasikan secara urgent bagi mereka-mereka yang memang layak dan sudah terverifikasi untuk memperoleh bantuan studi. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu disampaikan bahwa pemberian pinjaman dimungkinkan kepada mahasiswa. Tetapi tidak boleh memberikan bunga dan dibayarkan nanti setelah mahasiswanya lulus kuliah. Dan ini yang harus dipikirkan bagaimana penganggaran ini harus ada secara urgent gitu. Kita akan minta respon dari Maulana, tapi kita jeda sejenak. Usai jeda kita akan kembali di Sapa Indonesia Malam. Kita kembali di Sapa Indonesia Malam, kita masih membahas biaya UKT yang diprotes mahasiswa karena dinilai terlalu tinggi. Bagaimana sikap pemerintah menanggapi hal ini? Kita masih bersama dengan staf khusus Presiden Billy Mambrasar, ada juga anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PAN Gus Pardi Gaus, ada juga Maulana Ihsanul Ketua BEM dari Unsut. Saya ke Mas Maulana, tolong direspon tadi pernyataan Mas Billy. Oke, baik, terima kasih Mbak Livi atas kesempatannya. Pastinya pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi hal tersebut. Karena apa? Tadi sudah disebutkan bahwa ya memang ini hulunya adalah peraturan Kemendikbud nomor 2 tahun 2024. Yang mana memang kita, kalau Mas Billy saya mohon izin, bahwa kita tuh statusnya masih PTN BLU. Di mana memang secara alur ya dari Unsut ini harus meminta persetujuan dari pemerintah itu sendiri untuk nantinya disetujui dan nantinya ditetapkan melalui peraturan rektor itu sendiri gitu loh. Makanya di sini adalah ya sebenarnya pemerintah pun ikut andil gitu loh dalam adanya permasalahan ini gitu. Mulai dari peraturan Kemendikbud nomor 2 tahun 2024 itu yang mengatur tentang SSBOPT yang diadakannya standarisasi untuk menentukan UKT itu sendiri gitu loh. Yang mana memang setelah kita lihat peraturan itu sendiri gitu, itu adalah peraturan-peraturan yang tidak memihaki kita sama sekali. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Standarisasi yang dilakukan menurut kita sama sekali tidak sesuai dengan kebutuhan.
Contohnya standarisasi yang disesuaikan dengan pulau-pulaunya. Jangankan pulau, kita dari Purwokerto dengan yang masih satu wilayah provinsi dengan kita, yaitu dengan teman-teman kawan-kawan kami yang di Semarang, itu sudah jauh berbeda di sana gitu loh. Antara mulai dari UMR-nya, kebutuhannya dan segala macamnya gitu. Tapi kenapa standarisasi ini harus diatur melalui peraturan nomor 2 tahun 2024 ini, seperti itu. Baik, Pak Gus Pardi. Oke. Pak Gus Pardi. Ya, siap. Ya, Pak Gus Gimana? Pardi, kalau tadi merespon dari pernyataan Maulana soal ketimpangan UMR, bagaimana kemudian katakanlah pemenuhan hak para mahasiswa untuk tetap mendapatkan pendidikan tanpa biaya pendidikan yang memberatkan? Ya, tentu saya pertama menyampaikan keprihatinan terhadap kebijakan yang diambil oleh pimpinan perguruan. Saya berharap dengan kondisi sekarang ini, di mana para mahasiswa melakukan demo akibat kebijakan menaikkan UKT itu, menurut hemat saya, pimpinan perguruan harus mengevaluasi. Dan tidak ada salahnya manakala mereka itu meninjau ulang kembali terhadap kebijakan yang mereka lakukan itu. Karena ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan bagi para mahasiswa. Jangan dianggap mahasiswa itu orang tuanya punya ekonomi menengah ke atas. Padahal tujuan dari didirikannya negara ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar adalah dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan cara-cara ini adalah upaya-upaya untuk menyingkirkan orang kelas menengah ke bawah untuk tidak bisa memanfaatkan perguruan tinggi negeri yang milik pemerintah itu. Oleh karena itu, saya berharap kepada pemerintah perlu dilakukan peninjauan ulang, harus ada instruksi dari pihak kementerian meminta kepada para rektor untuk melakukan peninjauan, dan kalaupun ada kenaikan, tentu harusnya yang wajar-wajar. Jangan sampai kenaikan itu 50%, 100%, apalagi ada yang lebih 5 kali lipat dari nilai yang ditetapkan pada hari ini. Saya tanyakan itu terakhir ke Mas Maulana. Mas Maulana, peraturan rektor nomor 6 sudah diganti ke peraturan rektor nomor 9, tapi menurut Anda harganya masih tetap tinggi UKT-nya, lalu berapa harga yang diinginkan mahasiswa dan seperti apa jalan tengah yang diharapkan ke pihak kampus? Oke. Kalau dari kita sendiri memang secara tuntutan kita ingin dikembalikan terhadap peraturan rektor yang lama, yaitu mengatur tentang kebijakan ini seperti itu. Karena melihat dari laporan keuangan Universitas Jenderal Sudirman tahun 2022 saat itu, secara pemasukan memang 50% lebih pemasukan unsur itu dari UKT mahasiswa, gitu loh. Ya. Ketika dinaikkan sampai 100% lebih dan segala macamnya, terus itu uang untuk apa, gitu loh. Padahal ketika naik 100% pun berarti 100% pendanaan kampus itu dari mahasiswa. Seperti itu. Jadi kita keras, kita tetap ingin dengan tuntutan kita bahwasanya kita ingin dikembalikan terhadap peraturan rektor tahun sebelumnya. Seperti itu. Meskipun tetap harus ada penyesuaian karena pemerintah juga sudah mengaminkan untuk perubahan UKT begitu ya. Nanti ini akan jadi PR buat Mas Billy dan juga kawan-kawan di legislatif. Mas Billy ada yang ingin disampaikan, singkat saja. Saya menyetujui apa yang disampaikan Maulana. PTN BLU memberikan fleksibilitas kepada perguruan tinggi untuk mencari cara-cara kreatif untuk memperoleh uang, mengurangi keringanan biaya mahasiswa kuliah. Kenapa kemudian dia membebani 100% pemasukannya adalah dari SPP? Itu juga harus direvisi gitu. Itu menjadi kritik. Itu juga nanti akan jadi perhatian pemerintah pusat dan juga tentu nanti bagaimana mencari titik tengah, karena bagaimanapun jangan sampai ada mahasiswa yang berhenti kuliah karena beban finansial yang terlalu berat nanti ke depannya. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, Mas Billy, Pak Gus Pardi dan juga Mas Maulana. Saudara, Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menyebut demokrasi sangat melelahkan. Kita kembali saja.